Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Farizal Eka Maulana dengan NIM 2024-53006. Saya Revansa Jenderal Herianto dengan NIM 2024-53114. Dan saya Muhammad Sablia Rosa dengan NIM 2024-53136. Dan saya Muhammad Hekal Raffi dengan NIM 2024-53142. Pengertian uji chi-square atau chi kuadrat adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan yang signifikan antara dua variabel kategori, atau untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diterapkan. Uji ini sering digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data berbentuk kategori seperti jenis kelamin, metode pembelajaran, tingkat kepuasan, dan sebagainya. Tujuan uji mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori, menguji kesesuaian data yang diamati dengan data yang diharapkan, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data kategori yang dikategorikan. Uji R atau korelasi Pearson adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau arah hubungan linier antara dua variabel kuantitatif atau numerik. Nilai koefisien korelasi Pearson R berada pada rentang -1 sampai +1. Tujuan uji R yaitu mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, menentukan arah hubungan positif atau negatif, mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Selanjutnya akan menjelaskan tentang latihan soal. Yang pertama ada soal 1 tentang uji chi-square. Yang berikut adalah soalnya. Sebuah startup mengembangkan aplikasi fokus belajar ingin mengetahui apakah tema tampilan aplikasi yang dipilih pengguna berhubungan dengan kebiasaan menyelesaikan target belajar harian. Data dari 150 pengguna aktif selama 1 bulan diperoleh sebagai berikut, yaitu ada tema aplikasinya ada dark mode, light mode, neon mode, target tercapai, target tidak tercapai. Dark mode ada target tidak tercapai 42, light mode target tidak tercapai 28, neon mode target tidak tercapai 30 dengan total target tidak tercapai 100 dan target tidak tercapai dark mode 18, light mode 22, neon mode 10 dengan total 50. Di sini adalah total target tidak tercapai dan tidak tercapai. Di sini untuk dark mode-nya ada 60, light mode 50, neon mode 40 dengan total 150 pengguna aktif. Di sini menggunakan taraf signifikansi 5%. Pertanyaannya, frekuensi harapan expect frekuensi setiap sel, 2 hitung nilai statistik uji chi-square X2, tentukan X2 tabel, keputusan pengujian, dan kesimpulan. Berikut adalah jawaban dari soal ke-1. Di sini jawabannya ke-1 yaitu kita mencari frekuensi harapan expect frekuensi setiap sel dengan rumus E total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan, yaitu dengan akan menghasilkan tema aplikasi target tercapai dan target tidak tercapai. Jadi di sini dark mode-nya menghasilkan 40, target tidak tercapainya 20, light mode menghasilkan target tercapai 33,33 dan target tidak tercapai menghasilkan nilai 16,67, neon mode target tercapai 26,67, target tidak tercapainya 13,33. Kita akan mencari nilai statistik dari uji chi-square X2 dengan rumus X2 sama dengan sigma ini dengan perhitungan didapat dari X2 42 dikurangi 40 pangkat 2 dibagi 40 ditambah 18 dikurangi 20 di pangkat 2 dibagi 20 ditambah 28 dikurangi 33,33 pangkat 2
bagi 33. Dan ini adalah keseluruhannya nilainya. Didapat mendapatkan nilai X2-nya 4,11. Untuk yang ketiga, nilai X2 tabel. Di sini derajat kebebasannya yaitu DF sama dengan R dikurangi 1. Ini dikali C dikurangi 1. DF-nya yaitu didapatkan 3 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Dengan A-nya tadi kan 5%. Mendapat dengan hasil tersebut 0,05 dan DF-nya 2. Jadinya X2 tabelnya yaitu 5,991. Keputusan pengujian. Karena X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka kosongnya ditolak. Kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% tidak terdapat cukup bukti bahwa tema tampilan aplikasi berhubungan dengan kebiasaan penyelesaian target belajar harian. Jadi pemilihan tema aplikasi belum terbukti memengaruhi tercapainya target belajar pengguna. Untuk selanjutnya akan menjelaskan soal nomor 2. Yang kedua ada soal uji chi-square. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara metode pembelajaran eksperimen versus konversional dengan tingkat kepuasan mahasiswa puas dan tidak puas. Diambil sampel acak sebanyak 100 mahasiswa dan diperoleh data sebagai berikut. Metode pembelajaran eksperimen puas 40, tidak puas 10, dan totalnya 50. Metode pembelajaran konvensional puas 25, tidak puas 25, totalnya 50. Total keseluruhannya 65, puas, tidak puasnya 35, dan total keseluruhannya 100. Pertanyaannya, gunakan taraf signifikansi 5%. 1. Frekuensi harapan. Frekuensi setiap sel. 2. Hitung nilai statistik uji chi-square X2. 3. Tentukan X2 tabel. 4. Keputusan pengujian. 5. Kesimpulan. Jawaban dan langkah penyelesaian. 1. Frekuensi harapan. Expected frekuensi setiap sel. E sama dengan total baris kali total kolom per total seluruhnya. Baris 1 metode eksperimen. Eksperimen puas sama dengan 50 kali 65 per 100 sama dengan 32,5. Eksperimen tidak puas 50 kali 35 per 100 sama dengan 17,5. Baris 2 metode konvensional. Konvensional puas 50 kali 65 per 100 sama dengan 32,5. Konvensional tidak puas 50 kali 35 per 100 sama dengan 17,5. Nilai statistik uji chi-square X2. X2 sama dengan sigma O kurangi E pangkat 2 per E. Catatan O adalah nilai observasi atau data asli pada tabel soal. Yang pertama, sel 1 eksperimen puas 40 kurangi 32,5 pangkat 2 per 32,5 sama dengan 75,2 per 32,5 sama dengan 5,3
36,25 per 32,5 sama dengan 1,731. Sel 2 eksperimen tidak puas. 10 kurangi 17,5 pangkat 2 per 17,5 sama dengan min 75 pangkat 2 per 17,5 sama dengan 56,25 per 17,5. Didapatnya 3,214. Sel 3 konvensional puas. 25 dikurangi 32,5 pangkat 2 per 32,5 sama dengan min 7,5 pangkat 2 per 32,5 sama dengan 56,25 per 32,5. Dapatnya sama dengan 1,731. Sel 4 konvensional tidak puas. 25, kurangi 17,5 pangkat 2 per 17,5 sama dengan 7,5 pangkat 2 per 17,5 sama dengan 56,25 per 17,5. Didapatnya 3,214. X2 hitung sama dengan 1,731 tambah 3,214 tambah 1,731 tambah 3,214, maka totalnya 9,89. Tentukan X2 tabel. X2 tabel cari nilai derajat kebebasan DK atau DF. Jumlah baris R sama dengan 2 eksperimen konvensional. Jumlah kolom C 2, puas tidak puas DK sama dengan R kurangi 1 kali C kurangi 1. DK sama dengan 2 kurangi 1 kali 2 kurangi 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Cari pada tabel distribusi chi-square untuk DK sama dengan 1 dan taraf signifikansi alpanya sama dengan 0,05. X2 tabel sama dengan 3,841. Keputusan pengujian kriteria jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel, maka H2 H0. Perbandingan 2 hitung 9,89 lebih dari X pangkat 2 tabel 3,841. Keputusan tolak H0 artinya H1 diterima. Kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 5%, tingkat kepercayaan 95% diperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran yang digunakan eksperimen dan konvensional dengan tingkat kepuasan mahasiswa. Mahasiswa cenderung merasa lebih puas saat menggunakan metode eksperimen dibanding konvensional. Lanjut. Lanjut soal 2 uji R. Seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah jam pelatihan yang diikuti karyawan dengan produktivitas kerja yang diukur melalui skor kerja. Data dari 10 karyawan diperoleh sebagai berikut. Karyawan dari 1 sampai 10 jam pelatihan ditandai dengan X dan skor produktivitas ditandai dengan Y. Diketahui nilai R tabel sama dengan 0,632 pada taraf signifikansi 5%. Pertanyaannya, yang pertama buat tabel perhitungan yang memuat X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Yang kedua, hitung nilai R hitung menggunakan rumus Pearson Product Moment. Yang ketiga, uji signifikansi hubungan dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Yang keempat,
interpretasikan tingkat hubungan berdasarkan nilai R yang diperoleh. Dan yang terakhir, tuliskan kesimpulan penelitian tersebut. Jawaban dan langkah penyelesaian. Yang pertama yakni tabel perhitungan. Untuk X dan Y bisa dilihat pada tabel sebelumnya. Untuk X pangkat 2 itu 5 pangkat 2 jadinya 25. Untuk Y pangkat 2 68 dipangkatkan 2 jadinya 4624. Dan XY itu 5 dikali 68 sama dengan 340. Ulangi langkah-langkah tersebut pada di bawah angka tersebut. Lalu setelah selesai langkah tersebut, kita jumlahkan, yakni X kita mendapatkan 85, Y mendapatkan 785, X pangkat 2 mendapatkan 805, Y pangkat 2 mendapatkan 62.507, dan XY mendapatkan 6.941. Yang kedua, menghitung R hitung. Rumusnya seperti berikut. Yang pertama, kita akan menghitung pembilang. N sigma XY minus sigma X dikali sigma Y. 10 dikali 6.941 dikurangi 85 kali 785. Hasilnya 96.410 dikurangi 66.725 menjadi 2.685. Untuk penyebutnya sendiri, akar 10 kali 805 dikurangi 85 pangkat 2 dikali 10 dikali 62.507 dikurangi 785 pangkat 2 menjadi 7.200 menjadi akar 7.297.125. Hasilnya 2.701,32. Lalu kita hitung R. Jadi pembilang dan penyebut dibagi. 2.685 dibagi 2.701,32, hasilnya 0,994. Yang ketiga, uji signifikansi. Jadi R hitung lebih dari R tabel. Karena R hitungnya 0,994 dan R tabelnya 0,632, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu yang keempat, interpretasi hubungan. Nilai R dari 0,00 sampai 0,19, interpretasinya sangat rendah. 0,20 sampai 0,39, interpretasinya rendah. 0,59, interpretasinya sedang. 0,60 sampai 0,79, interpretasinya kuat. Lalu 0,80 sampai 1, interpretasinya sangat kuat. Karena R itu 0,994, maka hubungannya termasuk sangat kuat. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah jam pelatihan dengan jumlah produktivitas kerja. Semakin banyak jam pelatihan yang diikuti, semakin tinggi skor produktivitas karyawan. Mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar per minggu yang disimbolkan dengan X dengan nilai ujian dengan simbol Y mahasiswa. Diambil sampel acak sebanyak 5 mahasiswa dan datanya adalah sebagai berikut.
Mahasiswa A dengan jam belajar 2 dan nilai ujian 60, mahasiswa B dengan jam belajar 4 dengan nilai ujian 70, mahasiswa C dengan jam belajar 5 dengan nilai ujian 75, mahasiswa D dengan jam belajar 7 dengan nilai ujian 85, dan mahasiswa E dengan jam belajar 7 dengan nilai ujian 90. Pertanyaannya adalah yang pertama, hitunglah nilai koefisiensi korelasi dari data di atas. Dan yang kedua yaitu jelaskan arti interpretasi dari nilai R yang didapatkan. Next. Berikut adalah penyelesaian dari soal uji R, yaitu langkah pertama, membuat tabel pembantu perhitungan untuk mempermudah memasukkan angka ke dalam rumus. Yang pertama yaitu cari terlebih dahulu nilai XY, X pangkat 2, dan Y pangkat 2 untuk setiap mahasiswa, lalu dijumlahkan dengan simbol sigma. Berikut adalah penyelesaian langkah pertama yaitu mahasiswa A dengan angka dengan X 2, Y 60, XY 120, X pangkat 24, dan Y pangkat 2 3600. Berikutnya mahasiswa B dengan X 4, Y 70, XY 280, X pangkat 2 16, dan Y pangkat 2 4900. Berikutnya adalah mahasiswa C dengan X 5, Y 75, XY 375, X pangkat 2 25, dan Y pangkat 2 5625. Berikutnya adalah mahasiswa D dengan X 7, Y 85, XY 595, X pangkat 2 49, dan Y pangkat 2 7225. Berikutnya adalah mahasiswa E yaitu dengan nilai X 7, Y 90, XY 630, X pangkat 2 49, dan Y pangkat 2 8100. Dengan jumlah masing-masing kolom X yaitu 25, Y 380, XY 2000, X pangkat 2 143, dan Y pangkat 2 29.450. Next. Dari tabel tadi kita mendapatkan komponen nilai yaitu N sama dengan 5, jumlah X atau sigma X sama dengan 25, sigma Y 380, sigma XY 2000, sigma X pangkat 2 143, dan sigma Y pangkat 2 29.450. Berikutnya adalah langkah 2 yaitu memasukkan angka ke rumus uji R, yaitu dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X lalu dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya untuk implementasi penghitungan dalam rumus. Yang pertama yaitu penghitungan bagian bilangan atas. Yang rumusnya N sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y. Dengan dimasukkan nilainya yaitu 5 kali 2000 hasilnya 10.000, 25 dikali 350 sama dengan 9.500. Kemudian 10.000 dikurangi 9.500 sama dengan 500. Berikutnya penghitungan bagian penyebut atau bilangan atau penyebut pecahan tadi. Pada bagian X sama dengan 5 kali 143 dikurangi 25 pangkat 2 sama dengan 715, kemudian dikurangi 625 sama dengan 90. Pada bagian Y, 5 kali 29.450 dikurangi 380 pangkat 2. Kemudian dihasilkan
147.250 dikurangi 144.400 dan menghasilkan nilai 2.850. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yaitu kuadrat 90 dikali 2.850 dan hasilnya kuadrat 256.500 dan hasil akhirnya yang disederhanakan menjadi 506,46. Kemudian ada hitung nilai R akhir dengan R sama dengan 500 dibagi 506,46 yang menghasilkan nilai 0,987. Kesimpulannya yaitu yang pertama, arah hubungan bersifat positif karena nilainya bertanda positif, artinya hubungan kedua variabel searah. Jika jumlah jam belajar mahasiswa meningkat, maka nilai ujiannya juga cenderung meningkat. Yang kedua, kekuatan hubungan sangat kuat, yaitu angka 0,987 sangat mendekati min 1 plus 1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian pada sampel mahasiswa tersebut memiliki tingkat kedekatan atau keeratan yang sangat kuat.